Mendengar cerita Lita, aku hanya bisa menenangkan Lita. Apa yang diceritakan Putri, ternyata semuanya benar. Malam ini Lita tidur di rumahku bersama aku dan ibu. Karena besok hari libur, aku meminta Aryo dan Bimo datang ke rumah dan menceritakan permasalahan yang sedang menimpa Lita. Aku bertanya lagi kepada Aryo dan Bima mengenai Bu Anggoro adalah seorang bau lawean. Apa itu yang menjadikan Pak Lek dan Bu Anggoro menjalin hubungan secara diam-diam? Tapi, pendapatku berbeda dengan pendapat Aryo dan Bimo. Cerita tentang Ibu Anggoro, seorang bau lawean, memang sudah bukan rahasia umum lagi, Mbak. Menurut penglihatan saya, Pak Roni sendiri yang menginginkan Bu Anggoro. Maksudnya, Bim? Jadi, bukan Bu Anggoro yang mengikat Pak Roni, tapi sebaliknya, Mbak. Pak Roni lah yang mengikat Bu Anggoro. Iya, Lita pernah lihat Bapak mengubur sesuatu di samping rumah. Hah? Sesuatu apa, Lita? Lita nggak lihat jelas, Mbak. Seingat Lita, bentuknya seperti gentong kecil yang ditutup kain berwarna merah. Kalau benar apa yang dikatakan Lita, kita harus mendapatkan benda itu dan memusnahkannya. Malam ini aku, Lita, Aryo, dan Bimo berniat mengambil benda tersebut. Beruntungnya, malam ini Pak Lek tidak pulang ke rumah, jadi kami leluasa untuk mencari keberadaan benda tersebut. Kami menggali tempat di mana Lita sempat melihat Pak Lek mengubur barang itu. Setelah mendapatkan barang, aku meminta Lita untuk tidur di rumah dan menjaga bule. Benda apa itu, Maya? Maya juga nggak tahu, Bu. Kita tidak bisa memusnahkan benda ini sendiri, Mbak. Ilmu Aryo dan Bima belum sampai ke tahap ini. Terus kita harus gimana? Tapi Bima dan Aryo sudah memikirkan hal ini. Malam ini juga Bima dan Aryo akan pergi ke rumah seorang yang pastinya bisa membantu kita. Lebih tepatnya beliau adalah guru kami. Apa aku perlu ikut? Nggak usah, Mbak. Mbak Maya di sini saja, nemenin Ibu dan Lita. Kalau ada apa-apa langsung kabarin kita. Ya, Mbak, ini Mbak Maya pegang handphone Aryo. Biar kalau ada apa-apa, Mbak Maya bisa langsung kabarin kami. Bima juga udah kirim pesan ke Lita. Untuk sementara waktu, Lita, Ibu, dan adik-adiknya untuk tinggal bersama Ibu dan Mbak Maya dulu. Paling sebentar lagi kita sampai. Tadi katanya udah di jalan. Rupanya masalah ini sangat rumit, hingga harus melibatkan banyak orang. Aku tidak bisa membayangkan bule selama ini bertahan di atas duri pernikahannya dengan Pak Lek. Demi jabatan dan kekayaan Pak Lek, tega menyakiti keluarganya. Tak berselang lama Lita dan bule sampai. Dengan wajah ketakutan, Aryo dan Bima pamit untuk segera menemui seseorang yang bisa menolong permasalahan yang sedang kami hadapi. 3 hari lamanya, Aryo dan Bima pergi. Aku tidak bisa fokus dengan pekerjaanku. Kamu ini kenapa, Maya? Enggak apa-apa, Des. Aku lagi tidak enak badan saja. Ya udah, kalau begitu kamu izin pulang aja. Terus kerjaanku gimana? Tenang aja, biar aku yang pegang. Kamu yakin? Udah, kamu tidak usah khawatirin aku. Nanti aku minta bantuan Putri. Lagi pula aku tidak tega lihat kamu pucat gitu. Aku tahu kamu lagi mikirin keadaan di rumah kan? Makasih ya, Des. Kamu udah baik banget sama aku. Aku meminta izin ke mandorku dan segera bergegas pulang ke rumah. Perasaanku semakin gelisah saat melihat Pak Lek berdiri di depan rumahku dengan membawa golok di tangannya. Beberapa warga mencoba menenangkan emosi Pak Lek. Namun Pak Lek tak segan-segan melukai orang yang berusaha menghalangi dirinya. Aku tidak bisa diam saja. Nyawa ibu dan yang lain dalam bahaya. Pak Lek, hentikan Pak Lek. Apa yang sudah Pak Lek lakukan sudah keterlaluan. Jangan ikut campur, Maya. Ini bukan urusanmu. Ini akan jadi urusanku jika Pak Lek tega mencelakai keluarga Pak Lek sendiri. Pak Lek yang bertambah emosi setelah mendengar ucapanku mencekik leherku hingga membuat nafasku tercekat. Keluar kalian, atau ku habisi nyawanya. Lepaskan Maya, Roni, ucap ibu yang panik melihatku. Berikan anak itu padaku. Ini anakmu, Mas.
ucap bule sembari menangis. Lepaskan Mbak Maya, Pak. Jika Bapak menginginkan tumbal, ambil Lita saja, Pak. Tapi biarkan yang lain tetap hidup. Pak Le melepaskan cekikannya dari leherku. Sekuat tenaga aku mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Maya, kamu tidak apa-apa, nak? Enggak apa-apa, Bu. Bagus jika kamu sadar sebagai anak, Lita, teriak Pak Le dengan puas sembari menarik tangan Lita. Bule berusaha menahan Pak Le, tapi pukulan dari Pak Le berhasil membuat bule terjatuh. Ibu, lepaskan gadis itu. Aku menoleh ke arah suara itu. Hatiku sedikit lega melihat kedatangan Aryo dan Bimo. Ini yang kau cari? Tambah seseorang yang usianya hampir seumuran Pak Le dengan menunjukkan gentong yang kami temukan waktu itu di rumah Pak Le. Teganya dirimu mengorbankan darah dagingmu hanya demi nafsu biadabmu. Tidak usah mengguruiku, berikan saja bedak itu, teriak Pak Le Roni. Lalu bapak itu membacakan doa-doa yang membuat Pak Le bereaksi seperti menahan sakit di sekujur tubuhnya. Pak Le terus berteriak tanpa bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Terdengar suara mobil terhenti. Seorang wanita yang anggun dan ayu keluar dari dalam mobil. Orang tersebut adalah Bu Anggoro. Roni, aku telah mengetahui maksud dan tujuanmu, dan ini juga salahku membiarkanmu bertindak sejauh ini. Bu Anggoro melepas kalung permata dari lehernya, yang ternyata disitulah pengikat yang Pak Le berikan pada Bu Anggoro. Jangan, Nyai, jangan lepaskan benda itu. Aku telah menaruhkan jiwaku sebagai penggantinya. Jangan, Nyai, Pak Le mohon di dalam keputusasaannya. Aku memang seseorang yang ditakdirkan menjadi bahu lawean, namun aku tidak sekeji itu. Setelah itu, Bu Anggoro kembali ke dalam mobilnya dan meninggalkan kami semua. Ampuni saya, tolong, sakit. Pak Le terus merintih kesakitan. Mintalah ampun kepada Sang Maha Penciptamu, Roni, ucap bapak itu. Aku salah, aku minta maaf. Suara tangisan Pak Le sangat memilukan. Namun tiba-tiba saja Pak Le memekik sembari mencekik lehernya sendiri. Pak, sadar Pak, ibu sudah maafin bapak. Ikhlaskan, Bu. Dengan bantuan bapak itu, Pak Le dituntun untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Namun tak ada suara apapun yang bisa keluar dari mulut Pak Le. Yang terjadi malah wajah dan seluruh tubuh Pak Le melepuh seolah habis terbakar, dan matanya melotot hingga hampir keluar dari tempatnya. Kejadian itu memang menyisakan duka yang mendalam bagi kami semua, terutama Lita dan Bule. Tak ada yang menyangka jika orang sebaik Pak Le bisa melakukan hal sekeji itu. Al-Fatihah untuk almarhum Pak Le. Semoga Pak Le bisa diampuni dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Amin. Di sisi lain, silahkan Pak, diminum kopinya. Ibu, Mbak Maya, ini Paman Guntur. Beliaulah yang selama ini mengajari Aryo dan Bima. Mengajari apa toh? Memangnya saya guru? Hehehe. Senyum Paman Guntur. Lah, bukannya iya ya Paman? Terima kasih ya Paman, sudah membantu keluarga Maya. Sama-sama. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Apa Maya juga boleh berguru sama Paman? Ucapanku malah membuat semua tertawa. Aku yang mendengarnya pun kesal. Kok pada ketawa sih? Emang ada yang aneh dari ucapan Maya? Oh enggak kok Mbak Maya. Nanti Mbak Maya Aryo yang ngajarin ya. Kalau sama kamu mah, yang ada bukan tambah pinter, malah tambah gemblung. Namanya juga Aryo, si pendekar gemblung, ucapan Aryo mengakhiri obrolan kami malam ini. Di sisi lain, melupakan kejadian yang menimpa Pak Le, aku dan ibu masih sering mengunjungi Lita dan Bule. Lita pun sekarang sudah tidak sependiam dulu. Tapi sayangnya, setelah kepergian Pak Le, membuat Lita harus berhenti dari kuliahnya dan harus bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Beruntungnya, Lita bisa menjadi guru honorer di salah satu sekolah swasta, dan Bule membantu dengan berjualan jajanan pasar. Kejadian kemarin membuat Lita menjadi lebih dewasa dan lebih bisa membuka diri dengan dunia luar. Terima kasih ya Maya.
udah ngajarin Lita jadi orang yang kuat dan tegar. Bule ndak nyangka Lita akan sekuat sekarang. Lita sendiri yang mau belajar, Bule. Maya kan hanya membimbingnya saja. Aku masih bekerja di pabrik kayu. Rupanya setelah beberapa hari ini tidak masuk kerja, aku ketinggalan banyak sekali informasi. Untung saja aku memiliki teman ratu gosip, jadi aku tidak perlu susah-susah mencari informasi itu. Banyak anak baru ya? Tanyaku pada Desi dan Putri. Iya Mai, katanya sih ada investor baru, jadi butuhin banyak tenaga baru, jawab Putri. Bagus dong kalau gitu, tambahku. Tapi ada yang aneh sih Mai. Terlihat wajah Desi yang kali ini terlihat berpikir. Aneh kenapa Des? Iya Des, apanya yang aneh sih? Masa kamu gak ngerasa sih Put? Aku dan Putri hanya mengangkat bahu menjawab pertanyaan Desi. Udah 2 hari ini aku ngajarin anak-anak yang baru masuk. Pas aku tanya mereka semua anak barep loh. Lah, emangnya kenapa Des? Bukannya kamu juga anak barep? Tanya Putri. Tapi firasatku ndak enak. Seperti mereka sengaja disiapin gitu loh. Udah jangan mikir yang aneh-aneh. Udah Bel, ayo masuk. Rupanya aku mendapat partner baru. Namanya Tari. Anaknya sangat lugu dan juga manis. Usianya masih sangat muda. Dia bercerita jika yang membawa mereka ke sini adalah salah satu mandor di pabrik kayu. Tak hanya Tari, tapi juga teman-teman Tari lainnya yang seusia dengan Tari. Dan salah satu syaratnya harus anak barep, anak pertama. Mendengar ucapan Tari, aku kaget. Rupanya apa yang dikatakan Desi tadi ada benarnya. Aku mencoba mengobrol lebih banyak lagi dengan Tari sambil mengajari Tari. Rupanya Tari dan teman-temannya tinggal di sebuah mes yang tak jauh dari pabrik kayu ini, sekitar 10 menit jalan kaki. Aku sedikit heran. Selama aku tinggal di sini, aku baru tahu kalau di sekitar sini ada mes. Sebagai basa-basi, aku menawarkan diri untuk mampir ke mes yang Tari tinggali. Namun dengan tegas, Tari menolak dengan alasan mandor yang membawa mereka ke sini melarang orang lain masuk ke dalam mes. Mendengar hal itu, aku semakin khawatir. Sepertinya aku perlu membicarakan hal ini pada Aryo dan Bima. Sebelum apa yang diceritakan Desi benar terjadi. Aku meminta Aryo dan Bima untuk ke rumah sepulang kerja. Aku menceritakan soal Tari dan anak-anak baru lainnya yang sekarang tinggal di mes dekat pabrik. Aryo, Bima, di bagian kalian ada anak baru juga kan? Enggak Mbak, jawab Aryo sambil mengunyah pisang goreng. Iya Mbak, mungkin karena yang dibutuhin anak perempuan aja jadi gak ada yang ditempatin di bagian kami, jawab Aryo dan Bima. Bocah ayu gak Mbak? Kenalin Aryo dong biar gak jomblo terus. Kamu itu cewek terus yang ada di otakmu. Biar toh Bim, namanya juga laki-laki, wajar toh, jawab Aryo. Memangnya ada apa sih Mbak? Lah kok sampai manggil aku dan Aryo kesini? Paling Mbak Maya kangen sama kita Bim. Di bagian aku kan ada anak baru, namanya Tari. Katanya dia tinggal di mes deket sini. Yang bawa mereka kesini salah satu mandor dari pabrik. Tapi yang bikin aneh, syaratnya itu loh, harus anak barep. Sebelumnya Desi yang cerita kalau selama 2 hari ini dia ngajarin anak baru yang berbeda-beda. Dan ketika Desi tanya-tanya tentang asal mereka, rata-rata mereka berasal dari daerah yang sama dan mereka semua anak barep. Aku khawatir kalau mereka nggak cuma dipekerjakan di pabrik, tapi ada suatu hal yang memang menyiapkan mereka untuk sesuatu. Setelah mendengar penjelasanku, Aryo dan Bima mulai tertarik dengan apa yang aku ceritakan. Mereka saling memandang satu sama lain, seolah tahu sesuatu. Tumbal pabrik, ucap Aryo seketika. Tumbal pabrik maksudnya apa Yok? Tanya Maya. Ceritain Bim, nanti kalau aku yang cerita pasti Mbak Maya nggak percaya. Bima sih nggak tahu cerita ini benar apa enggak Mbak. Soalnya Bima juga cuma dengar dari mulut ke mulut. Jadi saat pertama pabrik ini berdiri, almarhum Pak Wijaya minta tolong seorang dukun buat babat alas dan ngusir demit yang sudah lebih dulu tinggal di sini. Dan dukun itu memberikan syarat yang tidak masuk di akal, yaitu mendem 100 kepala gadis perawan.
Pak Wijaya yang sudah tahu akan hal itu malah menyanggupi permintaan dukun tersebut. Sampai akhirnya dibukalah lowongan, tapi khusus perempuan anak barep dan harus masih perawan. Karena waktu itu lowongan kerja masih jarang, makanya orang-orang gak pikir panjang dengan syarat yang diajukan pihak perusahaan. Perasaanku campur aduk setelah mendengar cerita Bima. Kok ada orang yang tega melakukan hal sekeji itu? Bukannya Pak Wijaya sudah meninggal? Tanyaku. Lalu siapa yang melanjutkan tumbal ini? Apa mungkin Bu Anggoro? Kita jangan terlalu cepat menarik kesimpulan, Mbak. Ada baiknya kita selidiki dulu. Paling enggak kita harus tahu siapa mandor yang dimaksud Tari. Apa kita bisa ketemu sama Tari, Mbak? Aku nggak yakin kalau kita bisa nemuin Tari di luar. Tapi kalau di pabrik sih harusnya bisa, jawabku. Kan pabrik ada jam istirahatnya. Kita ketemu pas jam istirahat saja. Masalahnya yok, Tari dan teman-temannya istirahatnya di mes. Masa segitunya sih? Ini sih benar-benar mencurigakan. Apa kita harus kasih tahu masalah ini ke Paman Bim? Jangan dulu yok. Kita selidiki dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau masalah ini di luar kemampuan kita, baru kita minta tolong Paman. Sementara itu, di sisi lain, aku berangkat kerja seperti biasa. Walaupun pabrik ini menyimpan begitu banyak misteri, tapi aku sangat suka dengan orang-orang yang bekerja di sini. Mereka sangat ramah dan baik padaku. Ayo, ngelamunin apaan? Desi, kamu ini ngagetin aja. Putri mana? Dia ndak masuk. Meriang, dia habis ngeliat orang kesurupan. Emangnya ada yang kesurupan, Des? Anak baru di bagian Putri. Aku dan Putri emang berbeda bagian, jadi kami bertemu saat istirahat dan jam pulang. Aku sudah memulai pekerjaanku, tapi dari tadi aku gak ngeliat Tari. Aku coba tanya teman-teman yang satu bagian denganku, tapi tak ada satupun yang melihat Tari. Aku pun semakin cemas. Aku melihat ke arah Desi sekilas. Aku ingat wajah anak baru yang Desi ajari kemarin. Tapi anak itu juga gak ada di depan Desi. Sudah 3 hari Tari tak masuk kerja. Padahal teman-teman Tari yang lain sudah ada yang masuk bekerja. Aku mempertanyakan keadaan Tari ke salah satu temannya yang juga tinggal satu mes dengan Tari. Bukannya menjawab, ia malah menghindariku tanpa sepatah kata pun. Hanya raut wajah cemas dan takut yang tersirat di wajahnya. Aku semakin khawatir dengan keadaan Tari. Namun saat aku hendak mengejar gadis itu, seseorang menahanku. Aku tidak mengenalinya. Perawakannya tinggi, berkulit hitam, bertubuh gempal. Usianya masih sekitar 30-an. Maaf Pak, ada apa ya? Saya hanya ingin memperingatkanmu untuk tidak ikut campur terlalu jauh. Maksud Bapak apa ya? Tak ada jawaban yang kuterima. Hanya tatapan tajam, seolah mengancam yang ia tunjukkan. Siapa dia? Siapa orang itu? Mengapa dia tiba-tiba berbicara seperti itu? Mai, kamu ngapain di sini? Enggak Des, enggak apa-apa. Ya udah, ayo, udah bel masuk. Singkat cerita, sepulang kerja, aku menceritakan kejadian tadi siang yang aku alami kepada Aryo dan Bimo. Rupanya pria itu bernama Pak Samadi, mandor baru yang menggantikan posisi almarhum Pak Le. Hampir 1 minggu, Tari tidak masuk bekerja. Tapi hari ini aku lega melihatnya kembali masuk. Tapi ada yang aneh dengan sikap Tari. Dia selalu merasa was-was dan penampilannya lusuh. Tidak seperti waktu awal dia masuk kerja. Tari, kamu sakit? Aku yang khawatir mencoba menanyai soal keadaannya. Tari terus saja bersikap seolah dirinya sedang diawasi. Tari, kamu ngeliatin siapa sih? Istirahat dulu ya, wajahmu pucat sekali itu. Aku membawa paksa Tari ke ruangan istirahat yang biasa digunakan karyawan untuk beristirahat saat sedang tidak enak badan. Aku membuatkan segelas teh hangat untuknya. Tari, ini diminum dulu. Tolong Mbak, tolong Tari Mbak. Kamu kenapa sebenarnya Tari? Tolong Mbak, Tari gak mau. Tolong. Aku panik. Tiba-tiba Tari berteriak. Matanya melotot ke arahku. Tari merangkak ke arahku dengan senyum yang sangat mengerikan. Ingin rasanya aku berlari sekencang mungkin, tapi kakiku seperti mati rasa. Aku tak dapat menggerakkan tubuhku. Tari mendekatkan wajahnya tepat di wajahku.
Bukan dia, bukan Tari, tapi ada sosok lainnya sekarang ada di dalam tubuh Tari. Bocah iki duweku. Tari mencekik leherku. Anak ini punyaku. Membuat nafasku tercekat. Aku merasakan tubuhku semakin lemas. Pandanganku mulai kabur. Di sisi lain, aduh, akhirnya kamu sadar juga, Mai? Tanya Desi dengan wajah khawatir. Des, aku kenapa, Des? Harusnya aku yang tanya kamu. Kamu ngapain sendirian di gudang? Hah? Gudang? Tari mana, Des? Kamu ini kenapa sih aneh banget? Di kondisimu yang seperti ini malah khawatirin orang lain. Des, Tari di mana? Tadi aku ngajak Tari di ruang istirahat karena mukanya pucat lalu. Udah, Mai. Mungkin kamu yang lagi gak enak badan. Apa iya aku yang sedang berhalusinasi? Tapi aku masih ingat dengan jelas apa yang barusan aku alami. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari ruang produksi. Semua karyawan berhamburan keluar. Ada apa, Des? Aku juga gak tahu, Mai. Sebentar aku cek dulu. Aku ikut, Des. Ada apa, Mbak? Itu, Mai, ada yang kesurupan. Hah? Kesurupan? Aku mencoba melihat siapa yang kesurupan. Rupanya anak baru. Tingkahnya sama persis dengan tingkah Tari tadi. Aku mencoba mencari keberadaan Tari. Mai, kamu mau kemana? Bantu aku cari Tari, Des. Aku dan Desi mengecek seluruh ruangan, mencari keberadaan Tari. Sampai di lorong belakang pabrik, aku melihat Tari sedang berhadapan dengan Pak Samadi, mandor baru. Mai, mereka sedang apa? Aku juga gak tahu, Des. Aku dan Desi mencoba mencuri dengar percakapan antara Pak Samadi dan Tari. Namun aku dan Desi tidak bisa mendengar apapun kecuali tumbal pabrik. Aku dan Desi saling pandang. Anak yang kesurupan dibawa oleh Pak Samadi kembali ke mes. Dan setelahnya anak itu tidak pernah masuk kerja lagi. Kejadian ini hampir terjadi berulang kali. Namun yang kesurupan hanya menimpa orang-orang yang dibawa oleh Pak Samadi. Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tari juga dipindah bagian, jadi aku sulit untuk menemuinya. Keadaan pabrik semakin menakutkan. Banyaknya kejadian kesurupan membuat para pekerja takut. Aku, Desi, Bima, dan Aryo berencana untuk membuntuti Tari dan teman-temannya saat pulang ke mes. Rupanya, mes tersebut terletak di belakang gudang yang jalurnya sangat sempit, sehingga kemungkinan banyak orang yang gak tahu kalau ada mes di sana. Melihat bangunannya saja, aku sudah merasakan bulu kuduku merinding. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana mereka betah tinggal di tempat yang gelap dan singgup seperti ini. Bima, serius kita harus masuk ke dalam, Bim? Cuma ini caranya untuk mencari info apa yang sebenarnya ada di dalam mes itu. Kami berempat mengendap-endap memasuki mes. Dengan bangunan sebesar itu, menggunakan lampu berwarna kuning, membuat kami benar-benar kesulitan karena jarak pandang kami jadi terbatas. Tiba-tiba saja kami mendengar suara hantaman benda yang cukup keras dan diikuti suara teriakan seorang gadis. Kami segera mempercepat langkah kami menuju sumber suara. Aku merasakan dingin di bagian tengkukku. Aku berhenti sejenak untuk menoleh ke belakang, namun saat aku kembali menoleh ke depan, teman-temanku sudah tidak ada di hadapanku. Aku semakin panik dan ketakutan. Aku mencoba berjalan tanpa tahu arah mana yang harus aku tuju. Aku juga tidak ingat jalan keluar dari sini. Di sini sangat gelap dan tempatnya terlihat sama. Di tengah ketakutanku, aku mendengar suara orang tengah berdiskusi dengan sisa-sisa keberanianku. Aku mencoba mencari tahu. Rupanya Pak Samadi dan anak buah Pak Samadi membawa paksa gadis-gadis pekerja pabrik. Aku mengikuti kemana Pak Samadi akan membawa para gadis itu. Sesampainya di sebuah tanah yang cukup lapang, Pak Samadi memberi hormat kepada seseorang yang sudah tua, berpakaian serba hitam, layaknya seorang dukun, dan di tangannya membawa sebuah nampan berisikan bunga dan kemenyan. Setelahnya dukun itu menyuruh anak buah Pak Samadi untuk menggantung kedua wanita itu di sebuah pohon dengan kaki di atas. Dua gadis itu berusaha melawan dan terus memohon. Namun apapun yang keluar dari mulut gadis itu seperti tak ada artinya bagi Pak Samadi.
Dukun itu menyiramkan air kembang ke tubuh dua gadis itu dengan mulut komat kamit, seperti membaca sebuah mantra. Sekali lagi aku merasakan tengkuk leherku merinding dan atmosfer udara di sekitar sini berubah menjadi lebih dingin. Setelahnya dukun itu menjambak rambut gadis itu dan menebaskan parang hingga lehernya putus dan darah segarnya bermuncratan. Aku yang syok melihat kejadian itu, tak sengaja berteriak sehingga keberadaanku diketahui oleh mereka. "Goblok, kok bisa dia mengikuti kita? Cari dia, jangan biarkan dia hidup!" perintah Pak Samadi dengan penuh amarah di wajahnya. Aku terus berlari sekuat tenaga yang aku bisa. Aku tidak menemukan jalan keluar dari gedung mes ini, malah aku semakin masuk ke dalam mes. Aku mulai menangis, memikirkan nasibku setelah ini. Aku hanya bisa berdoa kepada Allah semoga anak buah Pak Samadi tidak bisa menemukanku. Namun rupanya aku salah. Anak buah Pak Samadi berada di tempatku bersembunyi. "Demet!" teriakan anak buah Pak Samadi. Aku memeriksa keadaan sekitar. Rupanya anak buah Pak Samadi sudah tidak ada di sini, tapi karena apa mereka lari setelah menyebut Demet? Aku melihat seseorang berdiri membelakangiku. "Siapa kamu?" Gadis itu menoleh ke arahku. Wajahnya pucat tapi aku mengenali wajah gadis itu. "Tari? Apa kau Tari?" Dia mengangguk. "Pergilah Mbak dari sini. Tempat ini tidak aman. Tempat ini tempat terkutuk." Apa maksudmu Tari?" "Aku kemari ingin menyelamatkanmu dan teman-teman kamu Tari." "Terlambat Mbak. Aku sudah menjadi salah satu tumbal yang dipersembahkan." "Apa maksudmu Tari? Aku tidak mengerti." "Apa yang barusan Mbak lihat itu adalah akhir dari tumbal yang dipersembahkan. Jadi maksudmu dua gadis itu?" Tari mengangguk. "Sekarang pergilah dari sini Mbak." Setelahnya aku merasakan seperti benda keras menghantam punggungku. Aku tersadar di rumah sakit. Rupanya hampir sepekan aku tidak sadarkan diri. "Ibu, Maya, kamu sudah sadar nak?" "Maya ada di mana Bu? Kamu ada di rumah sakit nak." "Siapa yang membawa Maya ke sini Bu?" "Seingat Maya ada di mes." "Kami yang bawa kamu ke sini Mai," ucap Desi yang baru saja datang bersama Aryo dan Bima. "Gimana Mbak? Udah enakan?" tanya Aryo. "Sudah. Tari yuk, kita gagal menyelamatkan Tari." Air mataku mengalir mengingat kejadian itu. "Sudah, Mbak Maya tenang dulu. Mati itu takdir Mbak. Semuanya sudah kehendak yang di atas." "Iya Mai. Kita bisa selamat saja kita bersyukur Mai. Tapi walaupun udah jadi arwah, Tari masih peduli Mai sama kamu." Iya Mbak. Aku melihat arwah Tari seperti ingin menunjukkan kami sesuatu. Rupanya dia ingin menunjukkan keberadaan Mbak Maya." "Lalu bagaimana dengan tumbal pabrik yang menimpa Tari dan teman-temannya?" "Lagi-lagi kita nggak bisa menghadapi masalah ini sendirian Mbak. Bima meminta Paman untuk datang membantu kita. Sepertinya Paman juga akan ngajak Mas Guntur." "Siapa Mas Guntur?" "Mas Guntur itu keponakannya Paman. Nanti Mbak Maya, Aryo kenalin sama Mas Guntur. Siapa tahu berjodoh Mbak." "Lah aku nggak dikenalin yo. Mbak Desi sama Aryo saja sih. Lah mosok sama Brondong, opo enaknya?" "Ih, jangan salah lu. Mbak Desi ini berondong-berondong gini bikin nagih loh Mbak." "Tak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu kedatangan Paman," kata Aryo. Paman sedang ada di luar kota, jadi kurang lebih butuh waktu 2 hari perjalanan untuk Paman sampai di sini. Sementara itu aku masih kerja di pabrik kayu. Walaupun aku tahu apa yang berada di balik pabrik ini sangat-sangat menyeramkan, namun kebutuhan ekonomi mendesakku untuk tetap bertahan di pabrik kayu. Saat aku pulang kerja, rupanya Paman sudah sampai di rumahku bersama seorang lagi yang bernama Guntur. Aku menceritakan semua yang kualami kepada Paman dan Mas Guntur. Saat mendengar ceritaku, wajah mereka nampak serius memperhatikan, dan aku pun terkadang merasa malu saat tak sengaja tatapan mataku dan tatapan mata Mas Guntur saling bertemu. "Walah, koyoke ono sing sumringah iki," ledek Aryo. Aku pun refleks memukul lengannya. Sudah kupastikan wajahku sekarang merona karena menahan malu. "Paman, apa kita perlu
menemui Bu Anggoro karena beliau pemilik pabrik kayu saat ini, usul Bima. Paman rasa usulan Bima bisa menjadi langkah awal kita untuk bertindak selanjutnya. Karena bagaimanapun unggah-ungguh itu penting. Apa perlu Aryo temani paman? Gak usah yuk, biar paman dan Guntur yang menemui Bu Anggoro. Maya ikut paman. Loh Mbak Mai, Aryo aja gak boleh ikut kok. Lah kok Mbak Maya boleh ikut sih? Aku menjulurkan lidah mengejek Aryo. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.